Terima kasih kepada para narasumber. Saya banyak sekali belajar pada siang hingga sore hari ini. Dan saya sebentar saja, pertama-tama bahwa seorang entrepreneur, harta terbaiknya, aset terbaiknya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi bagaimana seorang entrepreneur memiliki rencana untuk scale up, punya corporate mindset, rencana beroperasi di skala besar, seluruhnya bergantung dari kemampuan yang bersangkutan untuk mendesain dirinya, pikirannya, jiwanya, sepak terjangnya agar kompatibel dengan rencana-rencananya itu. Nah, jadi di entrepreneurialism kita belajar tentang segitiga prinsip entrepreneur, yakni seorang pengusaha sebagai opportunity hunter. Nah, jadi yang ini harus terus diasah, Mas Fahmi dan kawan-kawan semuanya, mengasah kepekaan diri sebagai opportunity hunter. Jadi sang pemburu peluang. Dimanapun ada peluang, di situ dia bisa menciumnya. Ya. Yang kedua adalah kapasitasnya untuk melakukan resources allocation. Atau alokasi sumber daya, menemukan sumber daya yang dia butuhkan untuk bertumbuh. Dan yang ketiga adalah risk taker dan decision making, kemampuan dia untuk segera membuat keputusan dan mengambil resiko. Nah, ini yang kalau saya ibaratkan adalah dia membangun reputasi, kompetensi, dan seluruh kapasitas dirinya dari situ. Nah, ibarat sebuah mesin, dia memilih mesin dirinya agar ia bisa memilih beban, ya, seberapa beban yang akan dia tampung, ya. Jadi beroperasi di skala berapa, ya, triliunan seperti Pak Budi Satria Isman. Kemudian kendaraan, dia memilih kendaraan apa agar ia bisa memuat bebannya tadi. Dan dia memilih kelas jalan, ya, kelas jalan. Dia membentuk badan hukum, membangun market, membangun produk, termasuk brand yang hari ini banyak sekali disebut-sebut oleh Pak Yusak maupun narasumber yang lain. Nah, dari situlah saya melihat UMKM ini harus membuat sudetan-sudetan agar tidak terjebak dalam pikiran-pikiran entrepreneur terlalu lama, tetapi segera bertransformasi, membangun kapasitas diri, power to compete, dan power to win untuk beroperasi di skala besar. Dan itu semuanya berfokus kepada kemampuan yang bersangkutan membangun kapasitas leadership-nya, Mas Fahmi. Nah, saya menyebutnya dengan Formula 69. Jadi Formula 6 adalah bangunan dasar yang harus dia buat dalam rangka memperkuat leadership-nya, yakni spiritualitas, mentality, kemudian entrepreneur mindset, leadership, corporate mindset, change dan grow. Untuk supaya bisa change dan grow. Untuk bisa supaya change dan grow, dia harus membangun kapasitas leadership-nya, kompetensinya untuk bisa memenangkan pertarungan. Karena itu esensi berbisnis, yakni berkompetisi. Kemudian dia harus mengasah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan sehari-hari, ada 9 kemampuan yang dibutuhkan sehari-hari agar menguji, agar dia bertemu, ya, dengan seluruh sumber daya yang dia butuhkan untuk beroperasi di skala besar. Kemampuan memimpin, memahami, memanajemeni, mempengaruhi. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur agar dia bertemu dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi di skala besar. Ya, mengelola sekian ribu. Ya, jadi saya, Mas Fahmi, kemarin sebelum pandemi saya punya hampir 1.000 orang karyawan beroperasi di 28 kota, sekitar 12 bisnis. Nah, itu Masya Allah, katakanlah tuntutan-tuntutan yang dibutuhkan baik bagi saya maupun para direksi saya, manajemen saya,
Dan saya memulainya dari nol, dan saya merasakan suasana yang sulit ketika harus bertumbuh di skala yang lebih besar. Nah, ini yang betul-betul saya tidak punya pengalaman profesional, saya tidak pernah bekerja di tempat orang, saya memulai bisnisnya sungguh-sungguh mulai dari nol. Dan ini barangkali yang dialami oleh banyak pengusaha yang memulai bisnisnya dari nol. Dan saya menemukan belajar dari banyak orang bagaimana mereka bertransformasi dari usaha kecil menjadi menengah, kemudian menjadi besar, beroperasi di skala besar, mengelola bisnis dengan omset yang sangat banyak, karyawan yang sangat banyak, dan semua bertumpu kepada kemampuannya membangun kapasitas leadership. Nah, tanda bahwa seseorang punya kapasitas leadership hanya ada 3, yakni kemampuannya untuk create a ton of money. Jadi kalau dia punya duit banyak, itu tandanya dia punya kapasitas leadership yang bagus, Mas. Jadi mungkin sekolahnya cuma SD tapi warisannya 600 triliun. Nah, itu. Jadi nggak usah dipertanyakan kapasitasnya mengelola konflik, mengelola sumber daya, mensinergikan tim, membangun orang dari bermacam-macam pengalaman dan pendidikan untuk bekerja dalam satu tujuan yang sama. Nah, itu sebenarnya adalah ujian-ujian besar yang dihadapi oleh seorang entrepreneur agar dia mampu beroperasi di skala besar. Yang kedua, aset. Ya. Jadi tanda bahwa seseorang punya kapasitas dan kompetensi leadership yang memadai adalah kalau dia mampu mengelola dan memperoleh aset baik tangible maupun intangible dalam jumlah yang banyak, bahkan di tempat yang berserakan. Nah, tapi dia bisa mengendalikan aset itu menjadi sumber-sumber pendapatannya yang baru. Dan yang ketiga adalah tanda bahwa seorang pemimpin mampu membangun kapasitas dan kompetensi leadershipnya dengan baik adalah kemampuan dia untuk membangun ruang-ruang pengaruh yang luas agar orang mendapatkan manfaat dari keberadaan dirinya. Membangun ekosistem agar orang lain bertumbuh. Ya, jadi karena itu ada banyak ungkapan, only great leader can create new leader. Hanya orang besar yang bisa menghasilkan para leader. Ya, dan saya merasakan betul beroperasi di 28 kota, 12 merek, 1.000 orang karyawan itu betul-betul bertumpu pada kemampuan tim saya, kemampuan saya dan tim saya membangun kompetensi dan kapasitas leadership mereka. Dan alhamdulillah ujian datang, pandemi dan corona, 4 bulan ini betul-betul ujian bagi banyak orang, ujian bukan hanya bagi UKM. Kita dengar banyak merek-merek global, merek besar juga mengalami collapse, tapi yang luar biasa, bisnis kami tetap berjalan, kami sedang memulihkan diri, dan kami merasakan juga selama 3 bulan ini Camp King Sulaiman selalu penuh dengan tamu dan kami menjadi tempat untuk belajar bagaimana mengatasi kesulitan ini dan justru membuat kita makin kuat. Leadership kita makin kuat. Dan UKM akan siap mengkudeta, siap naik kelas, siap bertumbuh kalau mereka membangun kompetensinya. Kalau mereka belajar dari kesulitan-kesulitan ini dan tidak menyerah. Jadi saya kira itu intinya. Jadi begitu saja Mas Fahmi, terima kasih banyak atas kesempatannya, senang, mudah-mudahan nanti segera kita berjumpa darat, belajar dari Pak Budi, Mas Yusak, Mas Rek, dan semua sahabat-sahabat saya, salam, sukses selalu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.